Saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati dan menyertai saudara. Damai sejahtera untuk kita semua. Kita akan melanjutkan pemahaman Alkitab kita. Kita sudah sampai pada satu bagian berikutnya, saudara-saudara, dari kisah tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Mari kita membaca dari Injil Yohanes 20 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-29. Bagian ini tidak ada dituliskan di bagian yang lain kecuali dalam Injil Yohanes. Demikian firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Saudara-saudara, bagian firman Tuhan ini sangat terkenal, dan mungkin dari sekian banyak kisah berkaitan dengan kebangkitan Tuhan Yesus, bagian ini yang cukup favorit ya. Sebab Tuhan langsung berjumpa atau memperhatikan pada satu muridnya yang bernama Thomas. Nah, diceritakan pada bagian ini, saudara, ketika Tuhan menampakkan diri malam hari Minggu itu, hari pertama, Thomas itu tidak ada bersama dengan mereka. Tidak diceritakan di mana Thomas atau ada apa dengan Thomas sehingga tidak ada di sana. Apakah Thomas begitu kecewanya atau ada urusan yang lain, kita tidak tahu. Nah, tetapi kemudian murid-murid mengatakan, "Kami telah melihat Tuhan." Saudara-saudara, bagi murid-murid yang lain yang sudah melihat Tuhan, maka ketika mereka melihat Tuhan dari mata kepala mereka sendiri, itu menjadi sesuatu yang masuk akal. Tetapi buat Thomas, itu tidak masuk akal. Biarpun semua mengatakan, "Kami melihat Tuhan," tapi Thomas mengatakan tidak. Tidak mungkin. Nah, saudara-saudara, apa yang diungkapkan oleh Thomas itu sebetulnya patut kita mengerti. Karena pada awalnya, sebelum orang melihat Tuhan, memang tidak mungkin mereka bisa melihat Tuhan. Tidak masuk akal. Bagaimana bisa orang yang sudah mati bangkit? Mereka, saudara-saudara, percaya mungkin bahwa sesudah kematian itu ada kebangkitan, tapi nanti di akhir zaman. Ya. Nah, kalau mereka pada waktu itu pernah melihat Tuhan Yesus itu melakukan banyak mujizat, bahkan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi kemudian Yesus mati, maka mungkin mereka juga menganggap bahwa Tuhan Yesus juga seperti mereka juga. Kalaupun bangkit pada waktu yang akan datang, tetapi tidak mungkin datang pada saat itu. Jadi Thomas tidak bisa percaya. Nah, saudara-saudara, memang Thomas itu menjadi pribadi yang boleh dikatakan wakil dari banyak orang. Sikap Thomas itu menjadi wakil dari banyak orang, yaitu orang-orang yang dikatakan skeptik ya, yang peragu, yang harus lihat dulu, mengalami dulu, membuktikan kebenaran itu berdasarkan pengalamannya pribadi, subjektif, baru percaya. Kalau tidak, enggak. Ya, tidak akan mau percaya. Nah, orang yang demikian kan banyak. Nah, tapi saudara, kalau kita membaca Alkitab secara keseluruhan, sebenarnya Thomas itu tidak jelek-jelek amat.
Saudara, sebetulnya ada banyak bagian Alkitab yang menjelaskan tentang komitmen Thomas. Thomas itu betul mungkin seorang yang analisis gitu ya, seorang yang membutuhkan keyakinan pasti berdasarkan pengalaman, eksperimen kalau bahasa sekarang, tetapi juga sebetulnya ada banyak kisah yang menjelaskan bahwa Thomas itu sebetulnya juga seorang yang punya komitmen untuk mengikuti Yesus. Berkali-kali saudara-saudara Thomas menunjukkan sikap untuk setia kepada Tuhan. Dan pada hari ke-8 sesudah peristiwa murid-murid berkumpul pada waktu itu, Thomas toh tetap ada bersama berkumpul dengan murid-murid. Pada waktu itu Thomas mengatakan, aku ingin bukti, baru aku percaya. Saudara-saudara, tiba-tiba Tuhan datang di hadapan Thomas. Dan Tuhan mengatakan damai sejahtera. Kata yang pernah diucapkan oleh Tuhan dulu sebelum kebangkitannya dan sesudah kebangkitannya di minggu yang lalu, dan sekarang dia ucapkan lagi. Kamu harus memiliki damai sejahtera dari Tuhan. Damai sejahtera yang tidak dimiliki oleh orang lain. Hanya orang yang mendapatkan damai dari Tuhan lah. Yaitu damai di dalam hati. Pintu-pintu waktu itu masih terkunci. Artinya saudara-saudara, murid-murid masih dalam keadaan yang penuh dengan ketakutan. Sama seperti seminggu yang lalu. Meskipun mereka sudah melihat Tuhan. Dan pada waktu itu, saudara-saudara, lalu Tuhan langsung berjumpa dengan Thomas. Menemui Thomas dan mengungkapkan apa yang pernah diungkapkan Thomas beberapa hari sebelumnya. Sebelum aku mencucukkan jariku ke tangan Yesus, ke lambungnya, aku tidak akan percaya. Karena itu Tuhan Yesus langsung menantang Thomas. Dan saya pikir Thomas menjadi sangat terkejut. Bagaimana mungkin Yesus tahu apa yang menjadi keinginan dia? Tetapi itulah yang dikatakan oleh Tuhan. Thomas, ayo ulurkan tanganmu. Cucukkanlah jarimu ke tanganku, ke lambungku. Pada waktu itu, saudara-saudara, Thomas kemudian mengungkapkan sebuah kalimat yang sangat penting untuk kita pahami bersama. Ya Tuhanku dan Allahku. Sebuah pengakuan tentang siapa pribadi Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Tuhan mengatakan, karena kamu sudah melihat, maka kamu percaya. Okelah, kamu sudah melihat, kamu percaya. Tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Seharusnya tanpa melihat pun kamu bisa percaya. Itu berdasarkan kesaksian dari kitab suci. Tetapi karena kamu melihat, kamu percaya. Nah, saat ini kamu sudah melihat apa yang menjadi keraguan kamu. Nah, saudara-saudara, Thomas yang pada waktu itu ragu tiba-tiba berubah. Dia sudah menyaksikan apa yang menjadi keraguan dia. Dan tidak ada lagi keraguan pada saat itu. Segala keraguannya memang sirna. Dan kita tahu sudah dari banyak kisah dan tradisi yang menyatakan bahwa akhirnya Thomas menjadi pemberita Injil ke India. Ya, di sana membangun gereja katanya. Yang disebut gereja Martoma itu, menurut tradisi itulah gereja yang dibangun oleh Thomas. Nah, saudara, tetapi pada bagian ini saya ingin menyampaikan satu hal yang penting. Dan ini menjadi isu kita. Di dalam banyak hal, saudara-saudara, kita sering bersikap seperti Thomas. Yang mempunyai keraguan karena kita memang mempunyai pandangan atau image tentang siapa Tuhan yang salah. Sama seperti murid-murid yang lain, sebelum mereka melihat Tuhan, mereka tidak bisa membayangkan dan tidak bisa mengerti dan tidak bisa percaya Yesus bangkit. Nah, itulah yang membuat selalu saja saudara-saudara, murid-murid jatuh di dalam ketidakpercayaan. Tetapi pada saat mereka melihat dan menyaksikan serta mengalami perjumpaan dengan Yesus yang bangkit, maka mereka menjadi teguh imannya, percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, mereka kemudian mengungkapkan seperti yang Thomas juga katakan, ya Tuhanku, ya Allahku. Tuhan yang hidup, Tuhan yang menyatakan kuasa. Maka pada saat ini, saudara-saudara, kita tidak melihat lagi Tuhan Yesus
menampakkan diri kepada kita. Saya tidak tahu kalau banyak kesaksian yang katanya mendapatkan penampakan Tuhan Yesus. Saya tidak tahu, saudara. Tidak berani berkomentar itu salah atau tidak ya. Mungkin dalam mimpi, karena juga ternyata Yesus yang menampakkan diri kepada mereka juga wajahnya itu wajah seperti di film-film atau di gambar-gambar orang-orang Eropa begitu ya. Jadi tidak tahulah. Tetapi penampakan Tuhan Yesus kepada murid-murid nampaknya pada saat ini tidak terjadi lagi. Kita, saudara-saudara, saat ini harusnya percaya kepada Yesus yang sudah bangkit berdasarkan kesaksian dari Alkitab. Apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Dan kalau kita percaya Yesus yang bangkit, maka kita juga mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Maka saudara-saudara, kita sekarang ini berrelasi, berhubungan dengan Tuhan yang hidup. Tuhan yang sanggup untuk memahami keadaan kita. Tuhan yang sanggup untuk menolong kita. Tuhan yang sanggup untuk memberikan yang terbaik di dalam hidup kita. Tuhan yang memimpin setiap langkah hidup kita karena kita berjumpa dengan Tuhan yang memang hidup. Bukan Tuhan yang mati, bukan Tuhan yang kalah, tetapi Tuhan yang hidup. Saudara-saudara, kebangkitan Tuhan, saya di waktu yang lalu sudah mengatakan, itu mengubah mindset, mengubah mentalitas, mengubah karakter para murid. Ya, sesudah Roh Kudus dicurahkan, para murid itu menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki keberanian dan iman percaya yang tiada taranya, saudara-saudara. Mereka tidak takut lagi menghadapi kehidupan, bagaimana tentang kehidupan. Mereka tidak lagi mempersoalkan hidup mereka, tetapi yang mereka pikirkan adalah visi yang Tuhan titipkan kepada mereka. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini, mari kita melihat berdasarkan kebenaran firman Tuhan, itu melihat atau mempercayai Tuhan yang bangkit, itu real, nyata di dalam hidup saudara. Apapun yang sedang saudara alami pada saat ini, situasi yang berat apapun, bahkan mungkin seperti dalam keadaan yang tidak ada jalan keluar, jalan buntu, saudara, yang terjebak seperti saudara terjebak di dalam situasi yang berat, saudara percaya Tuhan sudah bangkit, Tuhan akan menolong saudara. Ini yang memberikan penghiburan yang sejati, damai sejahtera kita. Mungkin hari-hari kita masih akan berat, tetapi Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Semoga saudara-saudara, kita sekalian jangan menjadi seperti Thomas yang harus melihat dulu baru percaya. Karena Tuhan mengatakan berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Percaya kepada apa yang dituliskan di dalam Alkitab. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami datang padamu, kami mohon anugerah-Mu supaya Tuhan yang memberikan iman dan keyakinan, Tuhan yang akan menuntun setiap langkah hidup kami. Tuhan, biarlah Engkau yang menyertai kami. Engkau yang sudah bangkit, Engkau yang akan menolong di dalam setiap perjalanan hidup kami. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.